Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Di sini saya Florentina akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu matriks. Nah, konten pembelajaran matriks di sini ada 4, yaitu kesamaan matriks dan operasi matriks. Yang kedua, determinan matriks. Yang ketiga, inverse matriks. Dan yang keempat adalah penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks dan transpose matriks. Teman-teman bisa mengecek perihal pembahasan itu mungkin di buku matematika teman-teman, karena saya rasa itu sangat mungkin teman-teman bisa memahaminya dengan mudah ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang mungkin teman-teman sudah ketahui tentang matriks? Oke, jadi matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Jadi di sini contohnya ada matriks A. Matriks A ini memiliki 2 baris 1, baris 2, dan memiliki 3 kolom. Sehingga ordo matriks A yaitu 2 kali 3, baris kali kolom. Jadi tidak persegi panjang juga ya teman-teman. Jadi ada namanya matriks persegi. Jadi misalkan di sini saya hilangkan elemen 3 dan 2-nya, menyisakan 2, 5, 8, 6. Sehingga matriks A ini akan berukuran 2 kali 2, baris 2 dan kolom 2. Seperti itu. Kita masuk ke konten yang pertama. Kesamaan matriks. 2 buah matriks dikatakan sama bila memiliki ordo sama dan elemen yang posisinya seletak dan besarnya sama. Jadi di sini saya punya elemen matriks pertama yaitu ABCD. Ini akan sama dengan matriks kedua yaitu elemennya PQRS, di mana A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Selanjutnya operasi matriks itu ada 3, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Nah, untuk penjumlahan matriks dan pengurangan matriks, ini syaratnya adalah ordonya sama. Jadi saya rasa ini untuk penjumlahan dan pengurangan cukup mudah dilihat dari contohnya di sini. Matriks A ditambah matriks B, lalu matriks ini A, B, C, D dikurangkan dengan matriks E, F, G, H, saya rasa cukup mudah. Maka dari itu, kita coba langsung ke contoh soalnya. Nah, cukup mudah teman-teman. Hasil pengurangan matriks D dengan matriks E adalah, silakan teman-teman pause video ini dan mungkin kerjakan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya anggap 3 menit sudah berlalu. Ini tidak akan saya bahas teman-teman karena cukup mudah. Jadi cukup 5 dikurangkan dengan 2, negatif 2 dikurangkan dengan negatif 4. Nah, ini cukup dengan mengurangkan elemen di baris dan kolom yang sama di matriks pertama dengan elemen di kolom dan baris yang sama di matriks kedua. Seperti itu. Selanjutnya kita ke perkalian matriks, ada 2. Yang pertama perkalian konstanta dengan matriks. Di sini langsung mengalihkan konstanta ke setiap elemen matriks tersebut. Contohnya di sini saya punya konstanta K dengan matriks dengan ukuran 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I sebagai elemennya. Cukup dikalikan saja langsung. K dikalikan dengan A, K dikalikan dengan B, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Syaratnya adalah ukuran kolom matriks A sama dengan ukuran baris matriks B. Maksudnya seperti apa? Di sini saya punya matriks A berukuran M kali N akan dikalikan dengan matriks B berukuran N dikalikan dengan P. Sehingga hasilnya adalah matriks C dengan ukuran M kali P. Karena kolom di matriks A yaitu N dan baris di matriks B yaitu N itu sama-sama N. Jadi hasilnya adalah matriks C dengan ukuran M kali P. Di sini adalah contoh perkalian 2 buah matriks. Nah, perkaliannya cukup mudah juga. Cukup mengalihkan baris di matriks pertama dengan kolom di matriks kedua. Teman-teman, kita ke latihan soal. Hitunglah hasil kali matriks K dengan matriks L. Teman-teman bisa pause dan mengerjakan ini selama 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya anggap teman-teman sudah menyelesaikannya. Kita langsung ke pembahasan saja. Jadi di sini matriks K ini berukuran berapa teman-teman? Baris kali kolom 2 kali 3, dan matriks L ini berukuran 3 kali 2, sehingga kolom di matriks K yaitu 3 sama dengan ukuran baris di matriks L yaitu 3. Sehingga nanti hasilnya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Nah, seperti ini. Bahasannya ini matriks K, ini matriks L, lalu dioperasikan, operasi perkalian, menghasilkan matriks dengan elemen 5, 4, 17, 13. Ini adalah matriks berukuran 2 kali 2. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Lanjut ke determinan matriks. Misalkan A ini merupakan matriks ordo 2 kali 2, maka determinan matriks A adalah seperti ini teman-teman.
Misalkan matriks A elemennya A, B, C, D, determinannya ini notasinya. Jadi ada yang menuliskan seperti ini, ada juga yang menuliskan det A besar. Nah, itu caranya adalah AD dikurangkan dengan BC. Nah, ini determinan. Jadi diagonal yang AD ini dikurangkan dengan diagonal yang BC. Selanjutnya, jika B adalah matriks berordo 3x3, maka determinan matriks B adalah, nah ini ordonya 3x3, ini dinamakan metode Sarus ya teman-teman. Jadi caranya dengan menambahkan 2 kolom di matriks awal di sebelah kanannya matriks. Jadi ditambahkan di sini A, B, D, E, G, H, ini dari sini 2 kolom di matriks B. Lalu dibuat ini garis ini. Nah, ini mungkin diagonal yang pertama, A dikalikan E dikalikan I ditambah sampai diagonal ketiga yang merah. C dikalikan D dikalikan H. Dikurang dengan yang berlawanan arah. G, E, C ditambah dan seterusnya. Lalu di sini ada operasi matematika sehingga di sini negatif, negatif, negatif. Maka dari itu di sini ada tanda positif, positif, positif. Di sini negatif, negatif, negatif. Mungkin untuk memudahkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat determinan matriks, ada 5. Kita lanjut. Inverse matriks. 2 matriks saling inverse. Nah, itu terjadi jika A dan B adalah matriks persegi yang berordo sama dan memiliki hubungan dengan syarat A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan I atau matriks identitas. Maka dikatakan A adalah inverse dari B dan B adalah inverse dari A. Nah, inverse A ini dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Jadi ini namanya A inverse. Nah, selanjutnya inverse matriks persegi ordo 2x2. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka inverse matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan ini. Ini teman-teman, jadi diagonal yang AD-nya cukup diputar posisinya, jadi sini D, sini A, lalu yang diagonal satunya dikalikan dengan negatif gitu ya. Sini jadi negatif C, negatif B, tidak perlu diputar. Nah, ini ada sifat-sifat inverse matriks. Mungkin teman-teman perhatikan yang keempat, misalkan ada matriks A dikalikan dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C dikalikan dengan B inverse. Lalu misalkan ingin mencari B, itu sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Nah, di sini ada latihan soal teman-teman. Silakan teman-teman mengerjakan mungkin selama 10 menit dimulai dari sekarang. Bisa di-pause dulu videonya, teman-teman. Oke, saya anggap sudah selesai mengerjakannya, teman-teman. Ini adalah pembahasannya. Inverse dari matriks Z. Nah, ini rumusnya tadi 1 per determinan Z, maka dari itu kita mencari determinan terlebih dahulu, didapatkan negatif 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya 1 per negatif 1 dikalikan dengan ini ya teman-teman, posisinya diubah, diputar untuk ininya 4 dan 2-nya ini soalnya tadi di 2 4, lalu di sini dikalikan dengan negatif 1 sehingga negatif 1 di sini negatif 9. Kalau misalkan di sini negatif 1 berarti nanti saat dibawa ke sini ini menjadi 1 ya teman-teman, karena negatif dikalikan dengan negatif 1 gitu. Jadi kan 1. Di sini ada proses perkalian konstanta dengan matriks ya teman-teman. Konstantanya negatif 1 dikalikan dengan matriks berukuran 2x2, langsung dikalikan saja sehingga didapatkan matriks inverse matriks Z ini seperti ini. Kita lanjut. Penerapan matriks pada sistem persamaan linear. Misalkan diberikan sistem persamaan linear berikut. Nah, ini sistem persamaan linear, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, SPL tersebut itu dapat kita ubah ke dalam persamaan matriks. Seperti ini teman-teman. A, B, C, D ini adalah matriks koefisiennya ya. Ini koefisien dari masing-masing persamaan linear ini. Lalu di sini XY adalah matriks variabel dan EF adalah matriks hasil. Nah, persamaan matriks di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Ini sifat inverse matriks tadi di awal teman-teman, semoga ingat. Nah, untuk mencari B itu seperti ini, A inverse dikalikan dengan C. Dengan A sebagai matriks awal, ini adalah matriks awal atau matriks koefisiennya ya. B adalah matriks variabel yaitu XY, dan C adalah matriks hasil yaitu EF. Nah, di sini ada contoh soalnya, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep inverse matriks. Di sini diberikan sistem persamaan linearnya, lalu kita bawa ke bentuk matriks. Koefisiennya kita taruh di matriks A ini ya, contohnya matriks A ini, matriks awal ya, 3, negatif 4, 5, 6, lalu variabelnya di matriks variabel, di sini ada X dan Y, lalu matriks hasilnya adalah 5, 1, elemennya ada 5, 1. Lalu kita ingat sifat dari inverse matriks di situ, karena di sini ditanyakan X dan Y ini merupakan matriks variabel, yaitu B ya, kita akan mencari B. Nah, B ini sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Maka dari itu kita cari dulu inverse A-nya.
inverse matriks A-nya didapatkan, ini determinannya dulu, 38 determinan dari A, lalu untuk mencari inverse dari A itu 1 per determinan A dikalikan dengan ini ya teman-teman, ini prosesnya tidak saya jabarkan, langsung didapatkan matriks A inverse-nya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari B yang ditanyakan, yaitu A inverse dikalikan dengan C. Nah, ini A inverse-nya, ini C-nya itu matriks hasil yang elemennya 5 dan 1. Lalu di sini perkalian matriks ya, di sini matriks berordo 2 kali 2 dengan matriks berordo 2 kali 1, sehingga kolom di matriks yang pertama ini sama dengan baris di matriks yang ini. Sehingga matriksnya nanti akan menghasilkan matriks berukuran 2 kali 1 yang didapatkan, ini ukuran matriksnya. Nah, jadi nilai X adalah 34 per 8 dan nilai Y adalah negatif 22 per 38. Kita langsung ke contoh soalnya. Sini harga 4 buku tulis dan 3 pensil 19.500. Dan seterusnya. Clue-nya adalah teman-teman misalkan ya, X-nya ini buku tulis dan Y-nya adalah pensil. Lalu setelah dimisalkan, teman-teman buat sistem persamaan linearnya. Lalu setelah dibuat sistem persamaan linearnya, teman-teman membawa bentuk persamaan linear itu ke bentuk persamaan matriks. Jadi nanti akan ada matriks awalnya yang mana, lalu matriks variabelnya yang mana, dan matriks hasilnya yang mana. Mungkin teman-teman bisa kerjakan 10-15 menit dimulai dari sekarang. Oke, kita ke pembahasan. Saya anggap sudah 10-15 menit berlalu. Oke, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, X sebagai buku tulis, Y sebagai pensil, lalu kita buat persamaan linearnya. Tadi dia tadi ada harga 4 buku tulis ditambah 3 pensil, yaitu 4X plus 3Y, itu sama dengan 19.500. Begitu juga yang persamaan linear yang kedua. Lalu kita bentuk ke bentuk persamaan matriks. Nah, ini matriks awalnya, ini matriks variabel, dan ini matriks hasilnya. Karena kita ingin mencari harga 1 buku tulis dan 1 pensil, yaitu kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Dan nilai X dan Y ini merupakan B ya, matriks B. Maka dari itu dengan sifat inverse matriks tadi, untuk mencari B adalah A inverse dikalikan dengan C. Nah, maka dari itu kita akan mencari A inverse-nya. Kita mencari determinan A-nya terlebih dahulu, lalu untuk mencari inverse-nya itu 1 per determinannya, dikalikan dengan ini, didapatkan A inverse-nya seperti ini. Lalu kita masuk ke perhitungan untuk mencari B, A inverse dikalikan dengan C. Nah, A inverse sudah dihitung dan C-nya ini adalah matriks hasilnya. Lalu kita kalikan, didapatkan ini 3.000 dan 2.500. Jadi harga 1 buku tulis adalah 3.000 dan harga 1 pensil adalah 2.500. Teman-teman, ini proses perkaliannya dijelaskan secara rinci dari yang sini tadi. Oke, sekian penjelasan seputar matriks. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat beraktivitas kembali.